Di dalam hadis juga disinggung apa ya itu? Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Haid itu memang sesuatu yang diturunkan, ditetapkan untuk anak perempuannya Nabi Adam. Memang khusus untuk anak Nabi Adam, bukan laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita bisa mempelajari suatu hal yang sangat penting untuk kaum wanita, baik di dalam pesantren maupun untuk di luar sana. Nah, yang pastinya akan membahas tentang seputar kewanitaan yang menyangkut bagaimana hukum-hukum darah perempuan itu. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa mendatangkan langsung pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Ulum 1 Putri yang berjabat sebagai koordinator bendahara. Selamat malam Neng Lulu Mamluah. Malam, alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, beliau ini adalah salah satu pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Ulum 1 Putri yang biasanya memang beliau mengajar kitab Risalatul Mahid ya Neng. Ya. Nah, di sana banyak penjelasan yang menjelaskan bahwa darah perempuan itu bukan hanya darah haid saja, dan hukum-hukumnya bukan hanya dia bisa sholat, tidak sholat, tidak begitu saja. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bersama beliau bagaimana sih haid itu. Nah, apa haid itu, bagaimana darah haid itu, hukumnya bagaimana. Nah, kali ini kita simak penjelasan dari beliau. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 5 pertanyaan inti ya. Nah, langsung 5 ya? Langsung 5. Jadi Bapak santri itu kan biasanya memang mengalami hal-hal yang sedikit rumit. Nah, jadi di sini kita singkat langsung semua pertanyaan. Rata-rata pertanyaannya seperti ini, 5 pertanyaan. Yang pertama, langsung saja ya Ning. Tapi satu-satu ya? Iya, satu-satu saja. biar bisa Jangan fokus. langsung 5, pusing nanti. Ya. Nah, jadi untuk yang pertama, apakah darah haid secara umum? Jadi artian haid secara umum saja. Haid ya? Haid. Haid itu secara bahasa adalah mengalir. Secara bahasa itu. Secara istilah adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita ketika mereka sudah berumur 9 tahun, takriban mendekati 9 tahun Hijriyah. Ya, dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit, juga bukan dalam keadaan setelah melahirkan. Jadi darah yang keluar, intinya begitu. Haid itu darah yang keluar. Karena secara bahasa haid itu mengalir. Di dalam Al-Qur'an juga disinggung di sana. Ada firman-Nya Allah itu yang berbunyi yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adha. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, maka jawablah, haid itu sesuatu yang sangat menjijikkan. Ada yang mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Sangat menjijikkan, memang sangat menjijikkan karena darah keluar dari kemaluan, tentu itu sangat menjijikkan. Dan juga khusus untuk perempuan, dan juga sangat menyakitkan. Dari 2 hari sebelumnya itu sudah sangat menyakitkan. Yang kita kenal dengan dilepen, bahasa Indonesianya itu senggugut gitu loh. Belum begitu kalau senggugut, tapi kalau di pesantren populernya itu dilepen. Ada yang kram perut, ada yang sakit pegel-pegel, ada yang pusing, ada yang mual gitu itu. Jadi memang menyakitkan. Di dalam hadis juga disinggung apa ya itu? Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Haid itu memang sesuatu yang diturunkan, ditetapkan untuk anak perempuannya Nabi Adam. Memang khusus untuk anak Nabi Adam, bukan laki-laki. Jadi fitrahnya perempuan, kodratnya perempuan itu memang haid, hamil, melahirkan, menyusui.
Itu kita sudah menemukan 4 inti ya, yang memang itu hanya untuk perempuan saja. Jadi untuk laki-laki itu tidak akan ada yang mengalaminya. Nah, Iya. jadi untuk yang lainnya mungkin juga bisa dijelaskan nih, kalau misalnya ini yang untuk perempuan ya. Untuk laki-laki itu bagaimana? Jadi untuk perempuan kan dia sudah haid, sudah melahirkan. Apakah nanti ini kita singgung langsung ke kehidupan sehari-hari untuk laki-laki? Untuk laki-laki kan nggak mengalami haid dan melahirkan. Jadi apakah untuk sehari-harinya, apakah laki-laki itu memang harus melakukan kegiatan sehari-hari itu? Jadi lebih ada amanah untuk Iya, laki-laki. iya. Kita memang perempuan ini mendapatkan rukhsah karena gimana ya, wanita ini banyak masyakotnya, seperti hamil, wah nanalawah nin kan. Si- Nah, jadi sudah dijelaskan bahwa kodrat wanita itu ada 4, Ya. yakni melahirkan, kemudian Hamil, hamil, dan juga melahirkan, satu apa tadi? menyusui. Menyusui. Ya. Ya, itu dia. Bahkan menyusui itu bukan kewajiban seorang wanita. Bukan kewajiban. Kewajiban seorang suami ketika kita tidak mampu untuk menyusui anak, itu wajib bagi suami untuk mencari ibu susu. Seperti Nabi Muhammad, kita sudah tahu ceritanya bahwa beliau juga disusukan ke Ibu Halimah. Ya, tahu kan ya? Jadi seperti kora-kora, cuci piring, kora-kora bahasanya ya. Cuci piring, cuci baju, ngepel, setrika, masak, itu semua bukan kodrat wanita, bukan. Tapi kewajiban laki-laki. Tapi perempuan itu biasanya hatinya suka menolong gitu. Jadi pekerjaan rumah tangga udah dihandle saya semua, Mas, sampai yang bekerja, yang cari nafkah, saya yang Iya, subhanallah banget. Apalagi sekarang, era sekarang ini banyak ibu-ibu rumah tangga itu yang sudah bekerja rumah tangga tapi masih jualan online. Nah, itu tambah double-double pahalanya itu. Ya. Kemudian kita langsung saja untuk pertanyaan yang kedua. Ya. Ini ada pertanyaan, apakah hal penting yang wajib diketahui jika seseorang itu sudah haid atau mau haid lah istilahnya? Gitu. Ya, seorang wanita, anak ketika akan mendekati 9 tahun, itu memang wajib fardu ain mempelajari Risalatul Mahid, kitab Risalatul Mahid, yaitu kitab yang membahas tentang haid, fikih wanita. Ketika mencapai 9 tahun itu memang wajib. Biar mereka tahu apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang dilarang ketika mereka mengalami haid. Seperti dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang masuk ke dalam masjid, dilarang membawa Quran, mushaf, membaca Quran, membaca dan menulis, menyentuh. Itu. Tapi kalau seperti kitab tafsir Jalalain yang kita kaji setiap hari di pondok pesantren itu enggak apa-apa. Karena di kitab itu bukan hanya Quran saja, di kitab tafsir Jalalain itu bukan hanya Quran saja di sana, tapi ada tafsirannya. Itu bukan isi Quran, bukan Qurannya tapi tafsirannya. Itu enggak apa-apa, kita menyentuh tafsir Al-Quran itu enggak apa-apa. Tapi kalau Quran terjemah, itu isi dari terjemahan adalah Al-Qur'annya itu gitu. Jadi untuk semacam majemuk itu boleh ya nih ya? Iya, boleh. Pokoknya lebih banyak lebih banyak tafsirannya daripada Al-Qur'annya gitu. Tapi banyak juga sih ibadah yang bisa kita lakukan seketika kita lagi haid. Bukan berarti kita ketika haid itu enak gitu loh, enak, senang, kita nggak sholat, kita nggak berjemaah di musola gitu, itu kan ya. Apalagi untuk anak-anak pesantren, anak-anak pondok putri, itu ketika haid itu sangat senang sekali. Alhamdulillah saya sudah bebas dari istirahat dari berjamaah, dari absen. Iya. Tapi semua ketika haid
itu senangnya itu bukan hanya senang saja, tapi diniatkan kita itu ta'abbud. Kita itu diniatkan untuk mengikuti perintahnya Allah untuk tidak sholat, maka itu akan menjadi pahala bagi kita. Nah, jadi gak cuma sekedar saya haid berarti saya gak sholat. Iya, bukan hanya senang-senang saja. Itulah kasih sayangnya Allah kepada kita, Ya. kaum perempuan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nah, ini pertanyaan inti ya, yang pastinya kalau mbak-mbaknya ini nanti tahu, seneng ini. Maksudnya agak bingung-bingung tanya ke sana ke sini. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana hukum haid jika masa suci itu kurang dari 15 hari? Kan masa suci itu paling sedikit 15 hari. Nah, di sini bagaimana kalau cuma 13 hari atau hanya cuma 7 hari? Gimana? Ini kebanyakan mbak-mbak santri itu yang seperti ini. Iya, ya. Sebelumnya kita bahas dulu tentang paling sedikitnya haid. Paling sedikitnya haid itu sehari semalam, paling banyaknya itu 15 hari. Terus masa suci di antara 2 haid itu paling sedikitnya adalah 15 hari. Nah, jadi untuk haidnya paling sedikit itu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Iya. Paling banyaknya itu 15 hari 15 malam. Iya. Kemudian masa suci itu paling sedikit 15 hari 15 malam. Di sini kita itu punya memang masalah. Syaratnya haid itu. Nah, syaratnya haid ini bisa disebut sebagai syaratnya haid, ya. Mungkin masih ada nanti tambahan-tambahan yang lain. Di sini ketika masa sucinya itu kurang 15 hari. Nah, gimana itu cara menyelesaikannya itu bagaimana? Nah, kalau dalam masa suci kurang dari 15 hari itu ada ditafsir, ada 3 tafsiran, ada 3 pembagian. Jadi harus dijelaskan pakai papan. Kita ke papan dulu ya. Ini ada yang pertama itu yang kita bahas adalah haid terputus-putus. Yang kedua, istihadah terputus-putus. Yang ketiga, istihadah penyempurna haid. Haid yang terputus-putus di sini seumpama contohnya keluar darah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Terus berhenti atau suci. Setelah kita lihat dengan kapas, jelas gak ada merah, gak ada coklat, gak ada apa, putih bersih. Nah, di sini kita wajib keramas. Ketika kita menemukan bersih putih di dalam kapas itu, maka fa'alat ma taf'alahu thahir. Maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang suci. Seperti apa? Langsung keramas, sholat, kalau bulan puasa ya langsung puasa. Kalau punya suami bisa langsung berhubungan suami istri. 4, 5, 6. Ternyata tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 keluar lagi. Ini gimana? Ya berhenti lagi. Kita nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, tidak boleh berhubungan sama istri lagi. Kenapa? Karena keluar darah. Ya. Nah, masa suci ini, masa berhentinya ini nggak mencapai 15 hari, cuma 3 hari. Nah, kalau cuma 3 hari, di dalam masa 15 hari, ini kan cuma 9 hari. Ini kan dalam masa 15 hari berarti. Jadi belum paling banyaknya masa haid. Jadi ini, bersihnya ini dinamakan nako. Nako ini bersih di antara 2 haid yang masih dalam masa 15 hari. Nako ini ada 2 pendapat. Satu menurut qaul sahbi dinamakan haid, menurut qaul lakti dinamakan suci. Maksudnya begini. Qaul sahbi ini mengatakan ini haid ketika tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 kita bersih, kita sholat, kita puasa. Itu kalau menurut qaul sahbi, puasa yang kita lakukan itu tidak sah. Jadi dibatalkan. Kenapa? Karena sudah keluar darah lagi pada tanggal 7. Jadi kalau menurut qaul sahbi, yang wajib kita sahuri hutangnya puasa itu ada 9 hari. Ini qaul yang mu'tamad. Tapi kalau menurut qaul tidak,
4, 5, 6 itu nggak usah dikodok. Kenapa? Karena pada tanggal 4, 5, 6 mereka sudah puasa, sudah suci gitu. Jadi lebih mengurangi untuk kodoknya. Ini lebih lebih enak, lebih enteng, tapi ini yang lebih muktamad gitu. Jadi untuk lebih baiknya kita mengikuti yang muktamad. Yang ini. muktamad, betul. Terus yang ini sudah ya. Ya. Yang terputus-putus nggak mencapai 15 hari kan cuma 3 hari. Yang ini, yang kedua yaitu istihadahnya terputus-putus. Maksudnya begini, keluar darah seperti contoh keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini haid seperti biasa itu ya. Kemudian tanggal 11, 12, 13 ini berhenti. Ini wajib keramas karena sudah berhenti suci, karena dari keterangan tadi haid itu ya, haid adalah darah yang keluar. Jadi kalau sudah nggak keluar ya bukan haid gitu loh, berarti suci. Ternyata tanggal 14 keluar lagi. 14, 15, 15 sampai tanggal 20 ini keluar darah. Maka ini istihadah yang terputus-putus. Dari tanggal 14 sampai tanggal 20 ini dihukumi istihadah. Gitu ya. Jadi untuk yang bersihnya juga istihadah. Untuk bersihnya. Untuk bersihnya enggak. Karena sudah bersih. Keluar darah itu Iya. dihukumi istihadah. Kenapa begitu? Karena dari tanggal 1 sampai dari KD keluar darah dari tanggal 1 sampai bersih tanggal 13 ini tidak mencapai 15 hari. Paham ya? Yang ketiga istihadah penyempurna haid. Ini yang agak membingungkan dengan ini. Ini kan hampir sama sih. Cuma ini bedanya tidak mencapai 15 hari. Ini mencapai 15 hari lebih, cuma KD dan bersih itu tidak mencapai 15 hari. Nah, kalau yang di bawah ini istihadah penyempurna haid itu KD 10 hari, bersih atau suci dari 11 sampai 20 hari. Jadi kalau KD ditambah bersih atau suci ini mencapai 20 hari. Lebih dari 15 hari. Lebih 15 hari. Maka nanti ini tanggal 21, tanggal 25, tanggal 26 ini menjadi penyempurna haid berikutnya. Penyempurna sucinya ini. Penyempurna suci, bukan penyempurna haid ya. Penyempurna suci. Nervous. Haid ditulis suci. Ya, suci tulis haid. Nervous ya. Jadi ini tanggal 21. Tanggal 21, 25, 26 ini masuknya ke sini. Tanggal 11 kita hitung hari tanggal 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26 baru ini haid yang kedua. Jadi dari tanggal 21 sampai tanggal 25 ini adalah istihadah. Jadi salatnya juga harus diganti tentunya. Iya. Karena di sini kan kita keluar darah. Gitu ya. Saya bingung. memang aneh ya. Kalau masalah ini memang bulat tapi mengasihkan gitu loh. Menantang. Ada tambahan paling mumet gitu kan. Yang menghitung-hitung itu loh. Karena memang beda-beda tentunya. Untuk penghitungan juga seperti itu. Jadi kurang dari 15 hari itu ada tersendiri ya. Ada yang haid terputus-putus cuma 3 hari. Ini cuma contoh. Ada yang 5 hari, ada tergantung haidnya seseorang. Ada yang istihadah terputus-putus, ada yang istihadah penyempurna suci. Kalau penyempurna suci dengan istihadah terputus-putus ini bedanya. Kalau yang istihadah terputus-putus, KD dengan bersih itu belum mencapai 15 hari. Tapi kalau istihadah penyempurna suci itu antara KD dengan suci atau bersih itu lebih dari 15 hari.
Itu aja bedanya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, kali ini kita membahas tentang puasa. Nah, ketika seseorang itu puasa, kemudian di pertengahan atau di awal-awal puasa misalnya, kemudian dia itu mengeluarkan darah haid. Nah, seperti apa itu nih nanti? Apa nanti ada yang perlu dikodok? Apa nanti itu ada yang tidak usah dikodok? Seperti itu. Ya. Ini perlu perincian lagi. Jadi butuh papan lagi. Nah, ketika bulan Ramadan itu seumpama ini contohnya saja ya, seumpama tanggal 1 sampai tanggal 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini suci, masih dalam badan puasa. Kemudian tanggal 6 sampai tanggal 10 ini keluar darah. Pertanyaannya tadi gimana kalau keluar darahnya sebelum sahur? Sebelum sahur tanggal 6, sebelum sahur keluar darah. Jadi gak usah ikut sahur ya gak apa-apa. Untuk menjaga imun. Kalau mau sahur nggak apa-apa, kalau nggak mau sahur terus tidur nggak apa-apa, karena memang ini sudah keluar sebelum sahur, jadi puasanya wajib dikodok mulai dari tanggal 6. Kalau jam 12 siang, nah ini pas lagi lapar-laparnya. Lagi lapar-laparnya setelah sehari setengah hari tadi puasa, jam 12 siang ternyata kita mengeluarkan darah. Ya, biasanya sakitnya tuh di sini. Tapi katanya kalau kita susah, bersedih karena ada keluarnya haid, itu kita dilaknat apa dihukumi dosa gitu loh. Tapi kalau kita bersyukur, bahagia dengan adanya keluar darah haid itu, kita akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena itu sudah kodrat kita, itu sudah dari Allah. Yang mengeluarkan darah itu Gusti Allah, bukan kehendak kita. Iya. Iya. Jadi sama, kodoknya mulai di tanggal 6. Setengah jam sebelum maghrib. Nah, ini juga lagi sayang-sayangnya ditinggal. Setengah jam loh sebelum maghrib sudah mau ting gitu, sudah hampir tinggal sedikit, tinggal satu langkah. Wes sega wis dicepai, nasi sudah dicepai semua. Ternyata kayak ada yang keluar di bawah gitu itu ya. Itu juga yang puasa sehari tadi itu dihukumi batal, harus dikodok walaupun kurang setengah jam, walaupun kurang seperempat jam, walaupun kurang berapa menit kalau belum waktunya ya. Kalau setelah adzan maghrib enggak, jadi setelah adzan maghrib keluar, jadi yang sehari tadi puasanya penuh, enggak perlu dikodok. Yang perlu dikodok besoknya sampai seterusnya begitu. Jadi meskipun kita dalam keadaan tidak tahu, misalnya kan setelah makan baru tahu, kalau ke kamar mandi baru tahu ada yang keluar, nah itu nggak apa-apa berarti Ning ya. Iya, karena kalau kita tidak tahu itu hukumnya, ketika hukumnya haid itu, ketika kita tahu, kalau kita tidak tahu ya nggak ada hukumnya orang yang nggak tahu. Seperti sampean bangun tidur kejedeng keluar darah, bangun tidur jam 4 subuh. Jam 4 subuh bangun tidur, dilihat kejedeng ternyata merah. Jangan menerka-nerka, oh paling ini yang keluar tadi jam 2 gitu. Jangan menerka seperti itu. Yang dihukumi haid ya jam 4 itu, karena sampai yang tahu darah yang keluar yaitu jam 4 itu. Jadi yang langsungnya diketahui saja. Iya, yang kelihatan saja. Yang jelas-jelas saja. Nah, sudah nih, alhamdulillah. Jadi masalah demi masalah atau kerumitan yang telah kita lewati ya bagi semua perempuan. Nah, kita sudah tahu bagaimana ilmunya sedikit demi sedikit. Terima kasih banyak Ning. Ya, sama-sama Mbak Ladida. Pelajaran untuk kita semua. Nah, semoga jenengan bisa mengisi pelajaran di lain waktu lagi. Amin. Doakan sehat ya. Amin. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti part-part berikutnya.